Provinsi Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional dengan kontribusi yang sangat signifikan bagi ketersediaan pangan di Indonesia. Terdata, sejak tahun 2007, produksi pertanian Jawa Timur menjadi tumpuan pemenuhan kebutuhan pangan. Di antaranya padi atau beras, jagung, kedelai, buah-buahan, daging, telur, tebu atau gula, dan tembakau. Bahkan pada tahun 2022, produksi cabai rawit, pisang, jeruk keprok, susu dan daging sapi menduduki peringkat pertama. Sedangkan produksi bawang merah menempati peringkat kedua secara nasional. Sektor pertanian di Jawa Timur juga berkontribusi pada produk domestik regional bruto atau PDRB paling tinggi di Indonesia, yakni Rp282,39 triliun. Pertanian juga menjadi penopang industri pengolahan di Jawa Timur, terutama untuk industri makanan minuman dan industri pengolahan tembakau. Keberhasilan tersebut ditopang oleh kesuburan tanah, iklim yang mendukung, infrastruktur pertanian, sumber daya manusia pertanian yang mumpuni, dan dukungan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah Kabupaten Kota, sentra komoditas pertanian di Jawa Timur. Komoditas pertanian tersebut tumbuh dan berkembang di berbagai kawasan dengan peran yang strategis sehingga menopang ketahanan pangan daerah dan nasional. Kebijakan pengembangan sektor pertanian di Jawa Timur telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 hingga 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencanangkan visi sebagai pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global, dan berkelanjutan menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya mengembangkan perekonomian modern berbasis agrobisnis. Caranya dengan mendorong pergeseran agrobisnis dari berbasis pada keunggulan komparatif ke arah agrobisnis yang didorong oleh keunggulan kompetitif melalui pengembangan modal dan peningkatan kemajuan teknologi pada setiap subsistem serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Agrobisnis merupakan sistem yang utuh dan saling terkait di antara seluruh kegiatan ekonomi. Subsistem agrobisnis hulu, agrobisnis budidaya, agrobisnis hilir, dan subsistem jasa penunjang agrobisnis tidak bisa dipisahkan namun saling mendukung. Upaya percepatan transformasi sektor pertanian di Jawa Timur dilakukan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Master Plan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur berbasis Korporasi Petani tahun 2020 hingga 2024. Kehadiran Master Plan Kawasan Pertanian akan memadukan rencana dan kebijakan pemerintah, mendorong aspek pemberdayaan petani dan sebagai komitmen Pemprov Jatim dalam menata pembangunan pertanian berbasis korporasi petani dan pengembangan kawasan. Pembangunan sektor pertanian di Jawa Timur diarahkan untuk menjamin ketahanan pangan, meningkatkan ekspor dan substitusi produk impor, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat. Pemilihan kebijakan pembangunan yang berfokus pada sektor pertanian menunjukkan peranannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah. Kontribusi sektor pertanian pada daerah sentra komoditas masih berkisar 20 hingga 30% terhadap total produk domestik regional bruto atau PDRB kabupaten atau kota di Jawa Timur. Selain itu, sumber daya ekonomi pertanian berupa sumber daya agrobisnis yang berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan sebagian besar dikuasai oleh masyarakat Jawa Timur. Oleh karenanya, pengembangan agrobisnis dinilai paling efektif untuk pengembangan perekonomian daerah. Karena agrobisnis merupakan sektor yang dapat menjangkau wilayah yang jauh dari perkotaan, baik di lereng gunung hingga pesisir dan pulau-pulau. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki kawasan budidaya 88,38% dengan 74,11% diantaranya untuk budidaya pertanian. Peningkatan produktivitas lahan pertanian untuk mengembangkan kawasan yang berorientasi agrobisnis akan semakin memperkuat struktur ekonomi wilayah Jawa Timur.
Pentingnya pengembangan sektor pertanian juga merupakan respon terhadap isu strategis pembangunan nasional, yakni ancaman krisis pangan dan energi, globalisasi dan perdagangan bebas, kemiskinan, kesenjangan sosial ekonomi, pengangguran dan kualitas SDM, serta perubahan iklim dan pemanasan global. Pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 318,96 juta jiwa atau bertambah 63,37 juta jiwa. Sebagai lumbung pangan nasional, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan. Pada tahun 2005 menyumbang 17,24%, namun pada tahun 2021 tinggal 11,48%, dan tahun 2022 hanya berkontribusi 11,1% pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Hal ini karena sektor industri, pengolahan, dan sektor perdagangan tumbuh pesat melebihi tumbuhnya sektor pertanian Jawa Timur. Penurunan kontribusi sektor pertanian juga diakibatkan berbagai faktor, di antaranya terjadinya alih fungsi lahan, fluktuatifnya nilai tukar produk pertanian, masih lemahnya tata niaga produk pertanian, kurang optimalnya aspek kelembagaan dan SDM pertanian, masih perlunya peningkatan standar mutu produk pertanian, kualitas bibit dan terbatasnya penerapan teknologi pertanian, masih kurang meratanya sarana dan prasarana pengembangan wilayah, serta penggunaan pupuk kimiawi secara berlebihan dan minimnya penggunaan pupuk organik di tingkat petani. Tantangan pengembangan sektor pertanian diindikasikan dengan penurunan luas lahan baku sawah Jawa Timur dan kecilnya luasan penguasaan rumah tangga atas lahan pertanian. Untuk mempertahankan status lumbung pangan dan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Timur, diperlukan optimalisasi produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan melalui pengembangan hilirisasi pertanian dan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Tujuannya mewujudkan kesejahteraan petani dengan peningkatan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Tanaman pangan. Pengembangan tanaman di Jawa Timur didukung oleh keadaan topografi wilayah. Pengembangan tanaman pangan memperhatikan prinsip Good Agriculture Practices atau GAP, meliputi teknologi ramah lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja, pengendalian hama, dan traceability atau ketelusuran asal tanaman. Potensi utama pengembangan tanaman pangan di Jawa Timur adalah padi, jagung. Selain itu, juga tanaman sayur-sayuran dan buah. Di antaranya pisang, durian, apel, dan jeruk. Tanaman sayuran antara lain bawang merah, cabai, dan tomat. Pengembangan tanaman pangan tersebut umumnya dilakukan di lahan sawah dan sebagian kecil di lahan kering. Tanaman padi di Jawa Timur dikembangkan tersebar luas di 38 kabupaten kota, baik berupa padi irigasi dan padi tada hujan. Produsen utama padi di Jawa Timur adalah Kabupaten Ngawi, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, dan Jember. Luas bagus sawah Jawa Timur mencapai 1.174.586,4 hektar. Dan kemudian, lahan sawah yang termasuk dalam pengembangan kawasan padi berbasis korporasi petani seluas 466.756 hektar atau 39,7% dari luas lahan bagus sawah di Jawa Timur. Namun luas panen, produktivitas, dan produksi komoditas padi di Jawa Timur mengalami perbedaan dari waktu ke waktu. Sebagai dampak dari kondisi iklim yang berubah, khusus untuk padi sawah, luas panen cenderung meningkat, namun produktivitasnya cenderung menurun. Rata-rata hanya 5-6 ton per hektar. Sedangkan padi lahan kering, produktivitas padi lahan kering cenderung stabil di angka 4 ton per hektar.
Padahal sebagai penyangga pangan nasional, produktivitas padi di Jawa Timur seharusnya di atas 5 ton per hektar. Guna mendukung swasembada pangan, khususnya padi, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus meningkatkan pengembangan kawasan padi. Di antaranya penggunaan bibit unggul, penyediaan sarana dan prasarana termasuk irigasi, pengembangan pupuk organik, perbaikan produktivitas dan indeks pertanaman, dan perbaikan pola tanam. Selain itu juga optimalisasi lahan, kemudian juga sisi pasca panen melalui program petik, olah, kemas, jual, termasuk fasilitasi pengolahan pasca serta melakukan penguatan pemasaran dan kemitraan. Sedangkan tanaman jagung telah dikembangkan di 29 kabupaten. Produsen utama tanaman jagung di Jawa Timur adalah Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Jember. Termasuk komoditas strategis pembangunan pertanian, jagung mempunyai fungsi multiguna baik untuk pangan maupun pakan ternak. Luas panen komoditas jagung direlatif stabil, yakni 1,2 juta hektar dengan produktivitas mencapai 5 ton per hektar atau rata-rata hampir 6 juta ton per tahun. Namun pada tahun 2020, Jawa Timur menempati peringkat 1 dengan luas panen 11,9 juta hektar dan produktivitas 5.193.315 ton. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman jagung, dilakukan fasilitasi penggunaan bibit unggul. Petani yang menggunakan varietas hibrida, produktivitasnya mencapai 5 hingga 10 ton per hektar. Sedangkan jagung komposit menghasilkan kurang dari 5 ton dan varietas jagung lokal 2 hingga 3 ton per hektar. Produksi jagung dalam negeri belum memenuhi permintaan, sehingga harus melakukan importasi. Faktor perubahan iklim turut menghambat pengembangan jagung di Jawa Timur. Selain itu, ada permasalahan pokok yakni rendahnya adopsi teknologi pertanian, persaingan tanaman pada lahan usaha tani, dan adanya serangan hama penyakit. Pengembangan kedelai dan palawija terutama pada tanaman kedelai dan kacang hijau. Produksi kacang hijau Jatim mencapai 44.129 ton pada tahun 2022 atau menempati peringkat pertama nasional. Sedangkan tanaman kedelai dikembangkan karena menjadi bahan baku olahan pangan dan berperan menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah serta sumber gizi masyarakat. Sayangnya, luas panen tanaman kedelai di Jawa Timur relatif sempit, yakni antara 130.000 hingga 220.000 hektar. Produktivitasnya juga rendah, hanya 1,5 hingga 1,7 ton per hektar. Sehingga kebutuhan industri olahan kedelai secara nasional harus mengandalkan kedelai impor. Keandalan tanaman pangan di Jawa Timur juga didukung oleh pengembangan sayur-sayuran. Tanaman bawang merah dikembangkan di sawah maupun lahan kering, di dataran rendah hingga berombak. Daerah utama pengembangan komoditas sayuran unggulan ini adalah Kabupaten Nganjuk, Tulungagung, Kabupaten Malang, Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Banyuwangi, dan Sumeneb. Produktivitas tanaman bumbu penyedap dan bahan obat tradisional ini masih perlu ditingkatkan, yakni antara 8 hingga 9 ton per hektar. Puncak panen terjadi pada bulan Juni, Desember, dan Januari. Dengan luas lahan 107.000 hektar, Jawa Timur menempati peringkat kedua secara nasional dengan produksi 478.393 ton pada tahun 2022. Sebagaimana bawang merah, tanaman cabai merupakan komoditas sayuran yang strategis. Fluktuasi harga cabai mempengaruhi tingkat inflasi daerah sehingga perlu dijaga ketersediaannya. Pada tahun 2022, Jawa Timur memproduksi cabai rawit 646.740 ton atau peringkat 1 di Indonesia. Bahkan, lebih dari 40% cabai di Indonesia adalah produksi petani Jawa Timur.
Namun produksi cabai di Jawa Timur masih fluktuatif karena faktor iklim dan hama. Untuk meningkatkan produktivitas, masih perlu dilakukan perbaikan teknik budidaya, pengendalian hama, peningkatan populasi, hingga penanganan pasca panen. Harga cabai juga mengalami fluktuasi yang tinggi dan berandil dalam inflasi daerah di Jawa Timur dan nasional. Tanaman buah-buahan juga mendapatkan perhatian. Pengembangan buah jeruk, pisang, apel, durian, mangga, belimbing, melon, dan semangka diproduksi tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur. Kabupaten Lumajang menjadi sentral pengembangan pisang di Jawa Timur, selain varietas pisang Cavendish yang kini disukai karena menguntungkan petani. Begitupun dengan tanaman durian, mangga, apel, belimbing, melon, dan semangka yang menjadi tumpuan penghasilan petani secara musiman. Khusus untuk tanaman jeruk, petani memilih jeruk siam atau keprok dan jeruk besar atau jeruk Bali, antara lain di Banyuwangi, Malang Raya, Madiun Raya, dan Pacitan. Produksi jeruk di Jawa Timur cenderung meningkat karena pemanfaatan teknologi pertanian dan pemupukan. Produktivitas jeruk siam antara 0,8 hingga 1,3 ton per hektar. Pada tahun 2022, Jawa Timur menempati peringkat 1 penghasil jeruk siam sebesar 1,07 juta ton. Sedangkan jeruk besar menghasilkan 15.000 hingga 20.000 ton per tahun atau produktivitasnya 0,75 ton per hektar. Tanaman perkebunan. Potensi utama pengembangan tanaman perkebunan di Jawa Timur adalah tebu, kopi, kakao, dan tembakau. Sebagai daerah yang lebih banyak memiliki dataran rendah atau 60% wilayahnya merupakan kawasan pertanian perkebunan, utamanya tanaman tebu dan tembakau. Sedangkan tanaman kopi dan kakao dibudidayakan di kawasan dataran tinggi. Pengusahaan tanaman perkebunan tersebut dilakukan oleh rakyat dan sebagian oleh perusahaan perkebunan. Khusus tanaman tebu, pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur menempatkan sebagai salah satu komoditas strategis dan menjadi tumpuan swasembada gula nasional. Bagi Jawa Timur, tebu merupakan komoditas yang penting karena menjadi penyumbang perekonomian di 26 kabupaten. Pada tahun 2021, produksi gula dari Jawa Timur berkontribusi 44,06%, yaitu sejumlah 1,34 juta ton secara nasional. Kemudian pada tahun 2022, produksi gula Jatim mencapai 1,139 juta ton atau 47,41% dari produksi nasional 2,405 juta ton. Sedangkan produksi tebu mencapai 1,194 juta ton atau setara 49,63% total produksi nasional. Kabupaten Malang, Lumajang, dan Jombang menjadi penyumbang terbesar produksi tebu di Jawa Timur. Sementara itu tanaman tembakau diusahakan di kawasan dataran rendah dengan produsen utama di Kabupaten Jember, Pamekasan, Sumeneb, Bojonegoro, Jombang, Madiun, dan Tulungagung. Pada tahun 2021, luas areal perkebunan tembakau di Jawa Timur 101.196 hektar atau memproduksi 126.180 ton. Selain menjadi bahan baku pabrik rokok di dalam negeri, Jawa Timur mengekspor tembakau, terutama jenis NAOS. Sebagaimana tebu, tanaman tembakau berkontribusi signifikan bagi perekonomian daerah. Sebanyak 651 industri hasil tembakau menyerap tenaga kerja langsung 45.845 orang dan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 3,8 juta orang. Jumlah petani tembakau di Jawa Timur mencapai 364.121 orang.
Selain tebu, kopi juga merupakan komoditas perkebunan yang strategis. Pada tahun 2021, Jatim memproduksi kopi 48.675 ton dengan 5 daerah utama, yakni Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Malang, dan Pasuruan. Pengusahaan tanaman kopi dilakukan oleh perkebunan rakyat, perkebunan negara, dan perkebunan besar swasta. Jawa Timur merupakan 4 besar penghasil kopi Robusta, namun jenis Arabica juga tumbuh subur di Jatim. Selain diekspor ke mancanegara, kebutuhan kopi di Indonesia cukup tinggi. Konsumsi kopi masyarakat Jatim mencapai 1 juta ton lebih pada tahun 2017. Petani melakukan hilirisasi produk dengan memproses kopi yang siap roasting atau memproduksi kopi bubuk. Tanaman kakao atau coklat juga diusahakan di dataran tinggi dengan produsen utama adalah Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Jember, Trenggalek, Kediri, Pacitan, dan Kabupaten Madiun. Luas lahan kakao cenderung menurun, namun berkat penanaman varietas unggul, produktivitas tanaman kakao meningkat. Peternakan. Sebagai lumbung pangan nasional, Jawa Timur merupakan penghasil daging sapi, daging ayam, susu, dan telur. Pada tahun 2022, produksi daging sapi, susu sapi, dan telur menempati peringkat 1 secara nasional. Komoditas peternakan tersebut diusahakan melalui peternakan rakyat maupun badan usaha, berupa sapi potong, sapi perah, jenis-jenis ayam, itik, dan komoditas lainnya. Sebagai penghasil daging sapi dan susu, Jawa Timur memiliki populasi sapi yang cukup banyak. Pada tahun 2018, dari 17,2 juta ekor sapi potong, 4,6 juta ekor berasal dari Jawa Timur. Pada tahun 2022, volume produksi mencapai 110.992 ton daging sapi. Produksi daging sapi tersebut disumbangkan oleh Kabupaten Sumeneb, Sidoarjo, Tulungagung, Tuban, dan Bojonegoro. Sedangkan produksi susu sapi disumbangkan oleh Kota Batu, Kabupaten Blitar, Tulungagung, Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2022, Jatim memproduksi 108,85 juta liter susu segar dan menyuplai bahan baku industri pengolahan susu di Jawa Timur yang menjadi sentra industri susu nasional. Untuk mencukupi kebutuhan daging dan susu, peternak di Jawa Timur juga mengusahakan kambing atau domba. Ternak kambing atau domba diusahakan sebagai pekerjaan sampingan oleh sebagian besar petani di Jawa Timur. Kelebihan produksi kambing atau domba kemudian diekspor ke luar daerah. Provinsi Jawa Timur juga berkontribusi pada kebutuhan telur dan daging ayam. Daerah penghasil telur ayam meliputi Kabupaten Blitar, Malang, Jember, Tulungagung, Lumajang, Madiun, dan Tuban. Pada tahun 2022, produksi telur ayam mencapai 1,3 juta ton atau berkontribusi 23,6% pada kebutuhan nasional. Selain untuk konsumsi lokal, Jawa Timur juga mengekspor telur ke luar daerah dan menjadi penyangga utama banyak provinsi lain. Perikanan. Potensi pengembangan sektor perikanan juga dimiliki Provinsi Jawa Timur. Dengan garis pantai yang panjang, Jawa Timur memiliki zona perikanan tangkap 4,521 juta hektar dan menempati peringkat 1 nasional. Baik total produksi perikanan tangkap, ekspor hasil perikanan, produksi garam, dan produksi perikanan budidaya.
sehingga sektor perikanan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi daerah wilayah sentra Minapolitan. Pengusahaan perikanan tangkap sesuai data BPS dilakukan oleh 235.578 orang nelayan yang tersebar di Pulau Madura, pantai utara Jawa Timur, nelayan di pantai selatan. Di antaranya di Muncar, Banyuwangi, Puger, Jember, Sundang Biru, Kabupaten Malang, Perigi, Trenggalek, dan Tampran di Kabupaten Pacitan. Pemerintah membangun 67 terminal khusus dan memfasilitasi usaha pengolahan dan pemasaran sebanyak 26.070 unit serta didukung 50.979 kapal penangkap ikan. Sedangkan pengusahaan perikanan budidaya dilakukan dengan sistem tambak di sepanjang pantai, utamanya di Kabupaten Tuban, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi. Zona perikanan budidaya mencakup 308.879 hektar. Sedangkan jumlah pembudidaya ikan sebanyak 276.670 orang dengan produksi 1,314 juta ton pada tahun 2022. Dengan luas laut 5,202 juta hektar dan garis pantai sepanjang 3.543,54 km, Jawa Timur menjadi penyumbang kebutuhan garam nasional. Pengusahaan garam rakyat dilakukan di Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Gresik, Pasuruan. Pada tahun 2022, Jatim memproduksi garam rakyat 402.845 ton. Garam rakyat mampu mencukupi kebutuhan industri garam dapur dan sebagian bahan baku industri makanan dan minuman. Sebagai lumbung pangan dan pusat agrobisnis di Indonesia, kinerja sektor pertanian di Jawa Timur memerlukan perhatian pemerintah dan sinergi stakeholder terkait. Penerapan teknologi pertanian diharapkan akan meningkatkan kontribusi pada perekonomian, pemenuhan swasembada pangan, dan mengurangi ancaman krisis pangan di Jawa Timur. Pengembangan sektor pertanian di Jawa Timur juga harus diikuti dengan perluasan pasar domestik, antar pulau, dan internasional, sehingga memiliki keunggulan kompetitif dengan memiliki kualitas dan konsistensi pengembangan sebagai produk berorientasi global agar memberi nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku sektor agrobisnis yang lain.